Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, lama tidak jumpa. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung debit ya. Tapi sebelum kita menghitung debit, ada hal yang harus kita pelajari, yang yaitu kita harus tahu satuan volume atau bisa disebut kubik ya. Nah, ini contohnya adalah yang pertama kita harus paham dulu bahwa dalam menghitung kubik ini kita harus dapat menghitung satuan volume bangun ruang. Dan karena volume bangun ruang berarti kan kubik ya. Sini ada tangga ya. Tangga satuan jarak kilometer HM. Ini gampang ngapalinnya ya. Ngapalinnya kalau saya nih kelelawar hitam dari Malang datang cari makan. Jadi karena ini pangkat 3 karena satuan kubik, maka setiap turun tuh bukan lagi dikali 10, tapi satu tangga itu dikali 1000. Nah, sedangkan kalau naik justru dibagi 1000. Ya, seperti ini contohnya. Jadi satu dam pangkat 3 atau dam kubik sama aja 1000 meter kubik atau 1 juta desimeter kubik. Yang kedua yang harus kita paham adalah satuan dalam air ya. Misalnya kita di sini satuannya adalah liter biasanya. Ini tangganya sama, ngafalin sama gampang ya. Kalau ini kan kelelawar hitam ya. Nah, ini kita kelelawar hitam dari Lampung datang cari makan. Nah, belakangnya tinggal si L ya. Jadi karena sini nggak ada kubik atau persegi, dia kalau turun dikali 10 dan kalau naik dibagi 10. Contoh misalnya ini 1 kiloliter berapa liter, karena kiloliter ini ke liter adalah turun 3 tangga, berarti dikali 1000, berarti 1 kiloliter sama aja 1000 liter. Nah, ternyata ada persamaan ya antara liter, cc, dan satuan volume. Persamaannya adalah di posisi bagian ini ya, bahwa 1 liter itu sama saja 1 desimeter kubik. Jadi 1 liter itu sama saja satuan ruang atau satuan volume desimeter kubik. Nah, di situ nanti kunci untuk kita perpindahan antara banyaknya air dan ukuran ruang. Di sini kuncinya ya, penting sekali. Nah, sini ada soal contohnya 3,5 meter kubik ditambah 50 desimeter kubik sama aja berapa sentimeter kubik ya. Ini langkah pertama adalah kita buat dulu sini 3,5 meter kubik itu sama aja berapa sentimeter. Lalu di sini 50 desimeter kubik itu sama aja berapa sentimeter kubik. Ingat tadi bahwa kalau kita buat tangganya dari meter ke dm itu kan hanya turun satu tangga ya, juta. Nah, kan 2 ya, berarti 3,5 dikali 1 juta. Kemudian dari desimeter ke sentimeter dia turun satu tangga, berarti dikali 1000, berarti 50 dikali 1000 karena satu tangga aja. Nah, lihat sini cara tekniknya. 3,5 dikali 1 juta. Caranya kita buat dulu, karena ini perkaliannya belakangnya hanya 0 aja ya. Tekniknya gini. Lihat, ini ada 1 2 3 4 5 6. Ini koma ya. Kita karena kali itu kita mundur ke belakang ya. Ya, 6 kali dari koma ya. Berarti 1 ya, 2 3 4 5 6.
sama kayak ini 50 kali 1000 berarti 0 itu 2 3 4 sini ya, 1 2 3 4 sini 5. Nah, tambah kan, berarti tinggal tambah nih 0 0 0 0 5 5 3. Berarti kalau begitu 3,5 meter kubik ditambah 50 desimeter kubik sama aja 3.550.000 cm kubik. Gampang ya. Berikutnya soal kedua, itu satuan air ya, yaitu 9 liter dikurang 6 desiliter sama aja berapa desiliter. Gampang ini, sama ya. Berarti kita buat dulu 9 ini, 9 liter itu sama aja berapa desiliter, kemudian 6 desiliter berapa desiliter. Lihat sini bahwa kalau dari liter ke desiliter itu kan hanya satu tangga ya, karena ini tidak ada sampai beda dengan kubik tadi ya, jadi cukup satu tangga dikali 10, berarti 9 dikali 10 hasilnya yaitu 90 desiliter. Sedangkan 6 desiliter berapa desiliter? Ya sama, berarti 6 desiliter. Kalau dikurang deh, 0 kurang 6 nggak bisa minjam, jadi 10 kurang 6 adalah 4. Karena 9 sudah minjem 1, dipinjam 1 jadi 80 desiliter. Mudah sekali. Berikutnya adalah soal perubahan satuan pada volume dan waktu ya. Lihat di sini kan meter kubik ke liter. Supaya meter kubik ke liter ini kan sebetulnya udah beda ya. Tapi ingat tadi ada rumusnya bahwa 1 liter itu sama saja 1 desimeter kubik. Berarti agar ini menjadi ya ini menjadi sama liter, maka liter ini sebetulnya sama aja desimeter kubik ya. Jadi liter ini sebetulnya sama aja desimeter kubik. Nah, tugas kita tinggal mengingat-ingat nih tangganya. Nah, kalau dari meter kubik ke desimeter kubik kan ternyata kan hanya turun satu tangga aja. Berarti kalau begitu tinggal ini 25, karena turun satu tangga maka dikali 1000. Nah, per kan. Nah, detik-detik kan nggak ada perubahan. Nanti sini cukup angka 1 aja. Nah, sehingga menjadi 25.000 liter per detik. Gampang ya. Oke, baik. Berikutnya ini ada soal misalnya 12 liter per detik sama aja berapa mililiter per menit. Nah, sama ya. Pertama kita siapin dulu 12 nih. 12. Ingat liter ke mililiter ya. Bikin tangganya. Liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Ternyata dari liter ke mililiter tuh turun berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti 3 tangga. Berarti kalau gitu 12 dikali 1000. Nah, per ya. Detik ke menit. Ingat, 1 detik itu sama saja 1 per 60 menit. Berarti sini 1 per 60. Sehingga dia menjadi ini 12.000 ya. 12.000. Nah, ini per ini sama aja pembagian. Nah, 1 per 60. Maka sama saja. Jadi sama saja 12.000 ya. Oke. Dikali yaitu kebalikannya nih, itu 60. Nah, tinggal 1 2 3 4 bikin ya. 1 2 3 4. 6 kali 12 adalah 772. Berarti ini adalah mililiter per
720.000. Baik, berikutnya kita akan membahas langsung ke debit ya. Jadi apa tuh debit ya? Debit itu adalah suatu satuan volume ya dan satuan waktu yang digunakan untuk pergerakan air. Jadi ketika air yang dipindahkan dalam ruangan itu kan butuh kecepatan ya. Nah, kecepatan air mengisi dalam sebuah ruangan itu disebut debit. Jadi kalau misalnya kalian tahu tentang gerakan air sungai atau air hujan, itu biasanya ada debitnya. Baik, rumus debit sendiri ini saya akan permudah aja ya. Rumus debit itu kita singkat jadi Dewa. Walaupun sebetulnya dalam rumus fisika beda ya, tapi untuk kalian SD mah ya gampang-gampang aja rumus saya. Rumus segitiganya itu F D W. Kalau kemarin belajar rumus Jokowi, sekarang rumusnya adalah debit. Kita pakailah rumus D W biar gampang hafalnya. Apa itu V? V itu volume. Apa itu D? Itu adalah debit. Dan W adalah waktu. Volume ini biasanya karena dibangun ruang, di situ jaraknya dia satuan itu misal kayak meter kubik, sentimeter kubik, kemudian desimeter kubik. Jadi kalau kalian lihat ada kayak gini nih, ini pasti volume karena itu hubungan dengan bangun ruang. Nah, kalau waktu, jelas waktu udah belajar ya. Ini biasanya jam, kemudian menit, kemudian detik dan lain-lain. Nah, ini kalau ketemu kayak gini nih, menit, jam, detik, ini adalah simbolnya W. Nah, kalau debit sendiri, ini ada gabungan dari keduanya. Jadi misalnya milimeter per jam, meter kubik per jam, misalnya sentimeter kubik per menit. Nah, misalnya desimeter kubik per detik. Nah, kalau temu kayak gini nih, berarti ini jelas nih, ini adalah debit ya. Dan rumusnya segitiga ini adalah F dewa. Jadi kalau misalnya mencari V itu adalah D kali W, D dikali W. Nah, sedangkan kalau mencari D berarti V dibagi W. Sedangkan kalau mencari W berarti adalah ya tinggal volume dibagi D aja, selesai ya. Ini apa baik-baik nih. Itu mudahnya belajar rumus segitiga ini. Contoh soal ya, misalnya bendungan Jatikeramat mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik. Pertanyaannya, maka berapa debit air pada bendungan tersebut? Cari simbol-simbolnya. Misalnya nih tadi kalau belakangnya ada desimeter kubik, ini berarti adalah satuan volume. Berarti ini volumenya adalah 1200 desimeter kubik. Dalam waktu 3 detik waktu. Nah, berarti ini jelas W. Itu 3 detik. Ingat ya apa rumusnya? Ketiga rumus Dewa. Berarti jadi adalah debit tadi. Berapa debit? Nah, berarti mencari D di sini adalah V atas ya dibagi W. Masukin V adalah 1200 dan W nya adalah 3 detik. Gampang, tinggal 12 bagi 3 adalah 4. Ini 2 ngikut sini, 400. Berarti 400 desimeter kubik per detik. Gampang banget kan? Soal kedua nih gini. Debit air keran di rumahku ini adalah 5 liter per menit. Jika untuk mengisi kolam sampai penuh itu butuh 2 jam, maka pertanyaannya berapa volume air yang dibutuhkan untuk mengisi kolom rumah? Nah, langkah pertama yang kita lakukan ini adalah kita harus mengubah dulu
dari liter per menit menjadi liter per jam. Jadi gini ceritanya. 5 liter per menit harus dikonversi, bahasanya diganti menjadi liter per jam. Berarti ini 5 ya. Karena liter ke liter sama, berarti cukup kali 1 lah. Nah, menit ke jam itu kan 1 menit sama aja 1 per 60. Berarti hasil adalah 5, ini adalah pembagian ya, dibagi 1 per 60, atau sama aja 5 dikali 60, hasil adalah 300 liter per jam. Nah, ini adalah 300 liter per jam, waktunya adalah 2 jam, berarti volume rumusnya adalah tadi D dikali W, berarti 300 dikali 2 itu adalah berapa? 600 liter gitu.